Coba yo, harusnya mani itu ampun perlu yo nen ngabes sembako mai komah anak sing mampu. Swastiastu. Swastiastu. Mimi, Dewa Ratu. Adi bisa nang ujang nih. Adi pingsan enak engke nih. Nah, setidaknya beban desa berkurang besik sing gitu. Aja benar sih. Ilu tuh mesekop gen gak ini cuma. Apa kadang gak ini jak iya tuh? Neng, benarnya apa tujuannya Mai? Dah aja bapak mapalian di ini lah. Tidak, Pak. Saya ndak bohong. Buang-buang waktu saja. Dek, yang bener lah. Siapa yang nyuruh kamu, Dek? Jujur, mau takut diculiknya? Dengarlah pemikiran aneh-aneh. Pedalam nak cerai. Kisah terakhir, kalku diangar lagi jam kejang nih. Niet. What's with this atmosphere? It's so creepy. Napi sebenarnya tujuan anak laskar. Is iya loh. Mau masih ada kerjaan besok pagi nih. Mau balik aja deh ya. Hah? Tolong. Ini permintaan peka yang terakhir. Dek, coba kasih tahu dulu kami. Kenapa kami dibawa ke sini? Tolong cari barang peka yang hilang. Kata peka kalianlah yang bisa menemukannya. Tolong. Itu mungkin pesan terakhir peka sebelum meninggal. Kalian tidak boleh meninggalkan studio ini sebelum menemukan barang yang hilang itu. Oh my god! How can it be like this?
it's me. Coba deh kita cari aja barang apa yang hilang, biar kita cepet keluar. Tiang sing yakin nah, mencurigakan mekejang nih ada di ni. Adik gitu, ragu mekejang pada sing nawang apa nih? Dah muluk-muluk bu. Sudah. Bapak, Ibu. Sekarang coba deh kita cari dulu barang mencurigakan di sekitar sini. Kalau kalian ketemu sesuatu, baru deh kita kumpul di sini lagi. Sing bakat apa no? Saya cuma ketemu alat lukis biasa sih. Nggak ada barang mencurigakan di ruang lukis peka. Niet. There is also nothing in the other rooms. Ada nih yang sapin sing. Apa? Ibu orang tiang si becus sekali. Dada ibu membawakannya buat tiang. Niet. You are weirdly calm about all this. Di tongos ludra melukis. Kalau saya sih curiga sih sama Bapak Subagil. Adi tiang. Bapak lo dari tadi marah-marah, kayak panik mau nyembunyi sesuatu. Tenang, di ruangan ini nyadar sing. Ada meja jak kursi papa. Saya ada ngerasa aneh. Ludra bawa pasti ngelukis dini pedidiane. Adi ada meja jak kursi papat itu masih melukis. Iya ya, kayaknya itu buat kita berempat gak sih? Aruh, buat banget. Hey, be careful. What if it's poison? Rasa rak nih, ingat mana bidang. Saja cara ada yang mengganjal. Telung daso tiban anipidan, tiang nekat di desa nih. Dugas itu tiang kenyol saja. Cara nak ngabawa aban-aban liu. Umah tiang cenik. Gue di sekitar ini serem saja. Konelio ada nak ngoyong ditu. Cuma bisa ke ani paling pok dogen tepuk tiang. Ya dia stun bisa geni untuk kapah pesu. Anak muani mayaban ajak tiang. Sesai tiang ajak ia mengimpasan. Kuala tiang ajak ia pada kimut. Tiang tu sintain nyatuang kurang tiang ajak nyen-nyen. Ingkinannya tuang kurang tiang nak tusing tayan kasar biar tiang pelih. Dia kasar ulian lingkungannya ngainang dia pedih tak tutup tiang ani jadi sasaran. Tugas untuk tiang lagi cerai. Atas tiang tundungi uli rumah ikan balas sajan tiang kedinginan. Nanti nyetor awak tiangi yang memon di pondok cenit. Pusing adu tongos ani lenan anikal alih tiang. Tiang metulihan marak menyi. Ada payung menyidur tiangi. Di samping tiangi ada pisago tiangi menjujuk. Dia pusing ada ngomong apa. Cara nawang keadaan tiangi. Dia ngemang tiang dihara abakal ceni. Tiang pusing ngerti. Mungkin kadang pernah nih. Walau pas ngancan dingin, botol arak itu meranang tiang bertahan. Akhirnya tampil tiang botol arak itu anget tangkah tiangi ulian minum arak itu. Sujatini tiang pusing pedidi pedang nih marah tiang nawa adan anak muani itu iludro. I've always felt like I never had the right to settle down.
Kayak hidup selalu move around, lalu packing lagi. Sampai akhirnya kata rumah jadi meaningless. Every place felt temporary. Every phase cuma sekedar lewat dalam perjalanan waktu. 13 years ago, I moved again ke desa ini. A very traditional village. Orang-orang di sini melihat saya seolah saya adalah something unusual. Campuran darah Bali dan Russia membuat saya stand out. And honestly, di desa ini rasanya lebih parah. Setiap kali saya lewat, mereka diam. Saat saya mencoba menyapa, no response at all. One afternoon, saya did something kinda stupid actually. Saya bawa 2 botol vodka khas Russia ke lapangan desa. Something kinda stupid actually. Orang-orang lagi berkumpul di wantilan kayu, laughing, enjoying the sunset. Saya jalan ke sana dengan ragu, botol di kedua tangan saya like a peace offering. Begitu saya mendekat, everything goes silent. Saya tersenyum, tried to start a conversation, but every sentence felt like it hit an invisible wall. Saya angkat 2 botol vodka itu, berniat berbagi, but no one even reacts. Bahkan saya menolak pun enggak. Honestly, itu terasa lebih menyakitkan than a clear rejection. Saya akhirnya berniat untuk pulang, but suddenly, there's a hand tapping my shoulder. Kurus, hangat, and for some reason, it made me turn around immediately. Seorang kakek tersenyum pada saya, pulled me back to the wantilan. He doesn't say anything, hanya memberi space untuk duduk. Then, he opened 2 bottles of arak baling and gave them to people there. After a few sips, atmosphere totally changed. Mereka tertawa lagi, and the warmth slowly came back. Saya ikutan minum. It was my first time trying arak Bali. Rasanya strong, kasar, dan hangat, seperti bara kecil di dada. Surprisingly, nggak kalah nikmat dibanding vodka yang saya bawa. Perlahan, percakapan kembali mengalir. Akhirnya, my existence felt accepted. They started asking me, and saya mulai bercerita. That day, it wasn't the vodka that opened the door for me, tapi seorang kakek bernama Ludra dan araknya. Sepuluh tahun yang lalu, saya hanyalah gadis yang selalu merasa tidak percaya diri di tempat ramai. Saat itu, saya hidup dalam tubuh yang tidak saya sukai. Kulit yang kering, kusam, jerawat yang parah, dan yang paling menyakitkan adalah tatapan orang-orang. Saya masih ingat rasa takut dijadikan bahan omongan dan harus menundukkan kepala setiap keluar dari rumah. Karena saya takut orang-orang merasa kasihan dan jijik melihat saya. Hari itu, saya pergi ke pasar seperti biasanya untuk belanja kebutuhan ibu saya. Saya berjalan menunduk sambil memeluk badan, berharap tidak ada orang yang melihat saya. Tapi, pasar selalu penuh dengan orang-orang dan mata-mata yang lebih tajam dari kata-kata. Semakin lama, sorotan mata mereka semakin kuat, dan saya tidak tahan lagi. Di tengah riuh pasar, saya meringkuk dan tidak bisa menahan tangis. Orang-orang mulai mengelilingi saya, tapi bukan untuk menolong. Mereka hanya datang untuk memandangi. Namun, tiba-tiba, saya merasa ada sentuhan di pundak saya. Seorang kakek tua berdiri di depan saya tanpa sepatah kata. Beliau hanya menyodorkan sebotol arak dan berisikan secari kertas. Saya tidak tahu siapa dan apa maksud beliau. Tapi, gak ada ruginya kan mencoba ini. Mulai hari itu, saya membersihkan wajah dengan sedikit arak sebelum mandi dan mencampurnya dengan air untuk berendam. Awalnya saya ragu, tetapi perlahan kulit saya mulai membaik. Ternyata kakek itu benar. Meskipun beliau tidak berkata apa-apa, tapi interaksi kecil di pasar itu sudah menyelamatkan saya. Dan akhirnya saya tahu nama beliau. Beliau adalah Pekak Ludra. Duang dasa tiban ane pidan, hidup tiang tusing cara jane.
Mawit yusa tiang sekat. Liu anak ngorang tiang nungena segar. Kualo tu sing ada nih nawang. Tiang tu sing seseger jani. Ulian malas olahraga. Tiang pepes ngerasa nyeri di bahaya saja liman tiang. Dokter ngorang. Kena rematik. Rumah sakit jauh di desa. Yang subah obade telah. Tiang nyerah. Kena tiangi. Depan subah waktu anehnya gerang. Ya dia stor rasanya sakit sajan. Kantina ge ngeleng. Nuju dina anu. Tiang dot meli kopi di warung Pak Umah tiang. Duga sento tiang ngerasang sakit paling keras. Bais tiang cara metusuk jauh panas liu pesan. Kopi tiang ulung. Tiang masih milulung. Tiang mekai. Si bais kenawan tiangi. Kejang lagi nulungin. Kalau makejang pada bingung. 2 jam tiang cuma ngidang negak. Nahan nyari sing suot-suot. Lek pesan tiang ditu. Sedek tiang lakar mulih. Ada peka ane nulungin tiang. Tusing liu ngomong. Ia ngomong botol arak misi tulisan. Oleh sang arak ane disendi ane sakit. Utawi minum secukupnya. Ya dia stonjoh. Inget tang periksa ke dokter. Tiang ane benyerah. Akhirnya nampi arak ento. Tiang mulai lantas nyoba sarane. Uling dina ento. Sebilang nyeri kumat. Tiang ngoles arak di sendi tiang. Kadang minum gede masih. Sekebede awak tiang mulai segar. Nuju awak tiang iba segeran. Tiang biyen rutin memeriksa ke rumah sakit. Dokter ngorang harap misi lagi saat seri flavonoid lan zat antioksidan ane ngidang ngelindungin sendi. Ulang dinanto, tiang akhirnya nyadar Pak Ludra berjasa di hidup tiangnya. Ludro ternyata tahen ada di kehidupan tiangi pidan. Kak Ludra, I've misunderstood Laskar's intention. Pak Ludra, tiang sing bisa orang sukses mo. Jadi bapak saya nggak ada. Sepertinya kalian sudah sadar. Hanya kalianlah orang yang menangisi kepergian Pekak selain saya. Kuala betelat janeneng. Walau terlambat, Laskar yakin Pekak sudah bahagia selama hidupnya. Pekak tahu dengan membantu kalian, suatu saat, kapanpun itu, kalian pasti akan selalu mengenangnya. Di saat dirinya yang pendiam terlalu takut untuk berbicara dengan orang lain, dengan membantu kalianlah satu-satunya yang menjadi simbol keberaniannya. Udah gini, ani ilang uli Ludro kenangan raga ngajak iya. Let's stop this depressing atmosphere. Benar, Bapak kau teka ke studio Nebeneng. Bapak jod mengenang Pak Ludra dari timpahnya tuh Pak Ludra dini. Yes, count me in too. Tiang masih keto. Tiang juga.